Kalau kamu makan makanan yang bakar-bakaran ada karbonnya hitam-hitam terlalu sering, itu akan memicu karsinogenik dan zat oksidatif di dalam tubuhmu. Disclaimer, kembali lagi jawaban saya ini tidak 100% benar. Karena saya pun manusia yang bisa menyebabkan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng 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 di konten mitos dan fakta berikutnya. Masih dengan baju yang sama, oversize dari eksekutif. Ini harga 180 ribuan dan celana dari Mills. Kacamata Saturday. Oke, topik pertama. Topik pertama nih Pak, emang benar kalau makanan yang bakar-bakar itu bisa bikin kanker usus? Wah ya, ini jawabannya adalah ya. Kalau kamu makan makanan yang bakar-bakaran ada karbonnya hitam-hitam terlalu sering, itu akan memicu karsinogenik dan zat oksidatif di dalam tubuhmu. Tapi kalau makannya sekali-sekali ayam bakar, ya kan, misal 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, 4 hari sekali, dan kalian juga nggak hitam-hitam banget yang makan, nggak gosong-gosong banget, aman. Yang jadi masalah kalau kamu misalkan makan ayam bakar 3 kali sehari selama 10 tahun. Nah, itu bisa memicu untuk kanker usus besar, kanker kolon rata-rata. Nomor 2. Nomor 2 nih Pak, emang benar kalau semua jenis jeroan itu bisa bikin darah tinggi? Wah, ini harus perlu diklarifikasi. Ada beberapa jeroan itu yang justru bermanfaat bagi tubuh. Contoh, hati. Hati sapi itu bagus banget buat zat besi. Sama halnya dengan hati ayam dan rempela. Paru itu juga bagus buat protein, ya. Tetapi ada beberapa menurutku jeroan yang kalau dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan apa? TG, trigliserid dan asam urat. Jadi konsumsi kayak babat, usus, paru secara berlebihan itu akan ngebus trigliseridmu dan ngebus asam uratmu. Kalau berlebihan. Tapi kalau kamu makan secukupnya dan kamu suka, it's okay for you. Karena itu ternyata bagus juga untuk kandungan proteinnya. Nah, yang jadi masalah sudah tunjang dikasih jeroannya bumbunya santan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, karena yang kolesterol tingginya itu sebenarnya adalah ketika sebuah komponen dari daging ini dikelola atau diproses dengan bumbu yang berlebihan, bumbu-bumbu ini yang memicu tekanan darah menjadi naik. Itu kalau dari saya. Next. Nih Pak, pertanyaan dari yang hobi makan telur nih Pak. Lebih bagus makan putih telurnya aja atau sama kuning telurnya aja? Nah, jawabannya dua-duanya. Gitu. Nggak ada masalah kalian mau makan putih telur atau kuning telur secara sekaligus, it's okay for you. Kamu makan aja, nggak masalah. Makan aja, nggak masalah. Kalian mau suka kuning telurnya, nggak suka kamu putih telurnya, nggak suka kuning telurnya, tinggal dipisahin. Tapi masalahnya adalah dari berbagai jurnal dan sudah dipublikasikan selama 5 tahun terakhir, jawabannya tidak terjadi perbedaan signifikan banget ya. Ada perbedaan tapi tidak signifikan secara statistik. Apakah putih telur dan makan putih telur dibanding dengan putih beserta kuningnya itu berimpact pada total kolesterol itu ternyata tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi rapopo, tergantung pengolahannya aja. Jadi kayak kemarin bilang telur ceplok itu lebih mending daripada telur dadar. Padahal yang ngomong katanya tenaga kesehatan kan dokter. Ya mungkin dia belum audit jurnal-jurnal terkini. Sebenarnya nggak ada perbedaan secara signifikan. Ada perbedaan tapi tidak berbeda secara signifikan. Nah kita sebagai seseorang kesehatan tuh melihatnya tuh signifikan apa enggak. Kalau enggak ya enggak apa-apa, makan aja. Tapi kalau enggak suka, ada beberapa orang yang kayak istriku tuh enggak suka kalau makan kuning telur karena amis. Ya enggak apa-apa, makan putih telur aja. Gitu. Next. Nih Pak, pertanyaan dari netizen nih Pak, dari YouTube nih. Keloid itu bisa sembuh Pak? Keloid. Oh, keloid itu genetik. Jadi kalau misalkan ada gesekan, dia akan potensi kalau genetiknya ternyata ada bakat keloid, digesek dia akan muncul keloid lagi. Harus konsul ke dokter bedah atau dokter kulit atau bedah plastik. Karena itu akan riskan. Contoh, kamu kecelakaan, dioperasi, bisa timbul keloid. Bisa. Ada juga yang memang karena kesalahan saat lukanya, penanganan luka. Jadi misalkan dia luka, telah dibawa dokter, sehingga jaringan ikatnya atau jaringan kulitnya tidak benar jadi keloid. Tapi intinya rata-rata genetik. Tapi itu keloid itu isinya daging atau cairan Pak? Ya bisa daging, bisa cairan. Tapi rata-rata jaringan ikat itu jawabannya genetik. Jadi kalau kamu sudah ada satu keloid, kemungkinan besar kalau kamu luka besar lagi akan timbul keloid lagi. Gitu. Next. Next nih Pak, pertanyaan dari netizen nih Pak. Keseringan HP di saku celana itu bisa bikin kemandulan.
Jawabannya adalah ya kalau HP-nya panas terus meledak. Nah kan nggak salah. Siapa tahu HP-nya panas terus meledak dar. Terus kena titit. Ya mandul lah. Tapi kalau misalkan kalian HP-nya itu tidak panas dan interaksinya tidak berlebihan ya nggak masalah. Karena HP zaman sekarang itu juga sudah ada pembatas. Ya teknologi bro. Itu loh. Intinya adalah jangan, ya maksudnya kalau panas banget jeblok. Ya contoh kan ada beberapa orang yang dikit-dikit power bank. Terus sepower bank sama HP-nya ditaruh titit, itu taruh tas, ya kop, ya bledos lah tititmu. Nah, maksudku, dan zaman sekarang kalau menurutku, HP itu sebisa mungkin di tas sih kalau aku. Kenapa coba? Karena kalau di dalam kantong tuh kepencet-pencet, Oh iya. ketek, apalagi touchscreen semua. Emang ada yang HP-nya nggak touchscreen sekarang? Enggak lah kan? Hampir semua touchscreen kan mayoritas. Next. Nih Pak, pertanyaan dari netizen nih Pak. Static stretching akan mengurangi kekuatan saat angkat beban. Oh, jadi gini. Ketika kalian ingin melakukan olahraga, usahakan stretching yang dilakukan. Ini yang ngomong dokter SPKO dan SPKFR. Salah satunya habis lulus. Selamat buat dokter Adrian, dokter Medok, spesialis kedokteran fisik rehab yang habis lulus dari Unpad. Jadi, kalau kata beliau setelah saya discuss, olahraga apapun itu sebisa mungkin pemanasannya atau warmingnya adalah stretching dinamis. Ya, untuk meningkatkan aliran darah ke otot tersebut. Misal kita mau leg day, ya stretchingnya dinamis. Contoh stretching dinamis tuh ya digerakin. Nih kalau leg day itu kita gerakin kaki ya dinamis. Ya, dinamis. Jadi aliran darah ke kaki itu bagus dan heart rate kita mulai meningkat. Jadi tujuan kita warming up adalah meningkatkan detak jantung secara perlahan. Jadi nggak kaget. Kalau kita misalkan upper, ya dinamis. Ini untuk relaksasi ligamen, ya ligamen di bahu. Gitu terus kalau leher gini. Ya, jadi stretching dinamis itu bagus buat olahraga apapun. Contoh sepak bola kan stretchingnya itu dinamis. Lari ya kan, bip test, jadi balik-balik. Stretching statik itu bagusnya buat cooling down. Ya, gitu. Buat cooling down. Jadi setelah kita olahraga capek, kita melakukan peragangan stretching. Gitu. Yang statis. Tapi kalau di awal lebih baik yang dinamis. Kayak contoh, kamu mau lari. Kan ada yang namanya ABC drill. Kamu bisa aja, misalkan kamu lari pace 5. Pemanasannya apa? Ya lari pace 8. Sesimpel itu, lari dulu sekilo pace 8. Heart rate udah mulai naik. Deng, baru ngebut pace 5. Kalau kamu ujuk-ujuk lari pace 5 tanpa stretching dinamis, bisa. Tapi nanti 6 bulan, 8 bulan kamu lakuin terus, nanti akan cedera lutut atau shin splint bisa paling sering. Gitu, jawabannya. Next. Terakhir. Pertanyaan ke-6 nih Pak. Overthinking bisa bikin rambut rontok. Ya, karena stres berlebihan, betul. Overthinking atau insecure tuh akan menimbulkan namanya anxiety, kecemasan, dan bisa efeknya jadi paranoid. Dan anxiety secara berlebihan itu akan meningkatkan hormon stres, di mana hormon stres akan berimpact buruk pada folikel rambut, jadinya brodol. Jadi orang bener, kamu banyak pikiran nanti rambutmu rontok. Sebenarnya itu tidak salah secara harafiah, itu bener. Kalau misalkan stresmu berlebihan, itu akan meningkatkan potensi kerontokan pada rambut. Dan itu, ya benar. Kalau uban tuh genetik, tapi kalau rontok rambut karena stres itu benar. Itu aja kalau dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya. Disclaimer, kembali lagi, jawaban saya ini tidak 100% benar. Karena saya pun manusia yang bisa menyebabkan kesalahan. Dan kalau kamu percaya, tapi insya Allah apa yang saya jawab ini berdasarkan data. Nah, kalau misalkan kalian ada sumber lain, kalau ada kalian idola lain atau nakes lain, nggak apa-apa, dibaca. Karena itu adalah definisi long life learning. Kalian dapat info dari Dr. Tirta, kalian bisa belajar lagi di luar sana. Itu aja kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.